Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 1 dengan materi Aku dan Keluargaku. Ku cinta keluarga Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak sekalian, pagi ini kita patut bersyukur oleh anugerah Tuhan. Tuhan memberi kita kesehatan. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 1 dengan materi Aku dan Keluargaku. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih kita berdoa. Mari tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur atas pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami dapat dalam keadaan sehat. Dan saat ini kami akan melanjutkan pelajaran kami, khususnya pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 1 dengan materi Aku dan Keluargaku. Kiranya Tuhan membimbing kami dan memberi hikmat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, coba perhatikan, ibu akan mengabsen kalian. Perhatikan nama kalian ibu panggil. Aprilio Kevin, Boboy Aditya Pratama, Cuantri Priyati, Felicia Putri Sianturi, Jonathan Apiselo, Karsten Leonder Theodeus, Niki Saputra, Nopaldi, Cecilia Anggreni, Sophia Noella. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu selama dan setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan, anak-anak diharapkan dapat 1. Menerima keberadaan keluarga dan teman. Yang kedua, bersikap tulus dan santun dalam mengasihi keluarga dan teman. Yang ketiga, mengenal cara mengasihi keluarga dan teman. Dan yang keempat, membuat proyek sederhana yang berkaitan dengan sikap mengasihi keluarga dan teman. Setiap kita pasti memiliki keluarga, termasuk anak-anak. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apa yang kalian lihat? Ya, ini adalah gambar sebuah keluarga.
yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Sekarang anak-anak coba tulis nama-nama anggota keluargamu. Misalnya namamu, nama ayahmu, nama ibumu, nama kakakmu atau adikmu. Baik, kita akan menyanyi bersama dengan nyanyi Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Di dalam Alkitab ada contoh keluarga yang hidup saling mengasihi. Misalnya keluarga Bapak Abraham, keluarga Ibu Yokebed, dan keluarga Ibu Hana. Baiklah, mari kita simak ceritanya melalui tayangan berikut. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah keluarga Ishak. Ishak memiliki ayah bernama Abraham dan ibu bernama Sarah. Arti dari keluarga Samuel. Bayi Musa, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 12. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Fir'aun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Fir'aun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Fir'aun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yohebed, tapi putri Fir'aun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Fir'aun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yohebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yohebed menyerahkannya kepada putri Fir'aun. Putri Fir'aun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Bu Hana meminta seorang anak. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana yang mempunyai dua istri, yaitu Bu Hana dan Bu Penina. Bu Hana tidak bisa mempunyai anak. Tetapi, Bu Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Bu Penina selalu mengejek Bu Hana karena tidak bisa mempunyai anak. Bu Hana menjadi sangat sedih dan menangis.
Karena itu, Bu Hana sambil menangis pergi ke bait suci. Bu Hana berdoa meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Bu Hana berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Karena Bu Hana sangat sedih, hanya bibirnya yang bergerak tapi tidak ada suaranya. Lalu datanglah Imam Eli yang menjadi bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Bu Hana. Satu tahun kemudian, Bu Hana melahirkan anaknya bernama Samuel, artinya aku minta dari Tuhan. Ingat janjinya, Bu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan untuk menjadi imam. Nah, anak-anak, itu tadi video cerita tentang keluarga Bapak Abraham. Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat gembira. Ishak, anak mereka, telah lahir. Keluarga Abraham adalah keluarga yang taat pada Tuhan. Setiap hari sebelum bekerja mereka berdoa. Bapak Abraham dan Ibu Sarah mendidik Ishak dengan penuh kasih, sehingga Ishak bertumbuh makin besar. Tuhan melindungi Abraham sampai kepada anak cucunya. Bapak Abraham selanjutnya menjadi nenek moyang bangsa Israel. Semua keluarga dilindungi oleh Tuhan. Keluargamu juga dilindungi dan diberkati Tuhan. Tuhan yang membentuk kehidupan setiap keluarga. Tersebut juga diceritakan tentang keluarga Ibu Yokebed yang dapat kita baca ceritanya dalam Keluaran pasal 2 sampai pasal 3. Raja Mesir sangat ketakutan. Hal ini dikarenakan bangsa Israel yang tinggal di negerinya makin banyak. Raja Mesir kemudian berusaha membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Tersebutlah Ibu Yokebed. Ibu Yokebed berusaha melindungi bayi Musa. Dia bermaksud membuatkan peti untuk bayi Musa. Dipakainya gala-gala dan ter agar peti itu menjadi kuat. Bayi Musa disembunyikan dalam peti itu di sungai Nil. Untuk memastikan bayi Musa aman, Miriam, kakak Musa, menjaga Musa. Keluarga Ibu Yokebed saling menyayangi. Selanjutnya dalam video tersebut juga diceritakan tentang keluarga Ibu Hana. Cerita ini dapat kita baca di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Samuel 2 ayat 19. Bapak Elkana dan Ibu Hana sangat menyayangi Samuel. Mereka ingin agar Samuel tumbuh menjadi anak yang baik. Samuel tinggal bersama Imam Eli di Silo. Ibu Hana membuat jubah kecil untuk Samuel. Jubah itu diberikan kepada Samuel saat mereka pergi ke Silo. Di sana mereka juga mempersembahkan korban sembelihan. Nah, itu tadi ringkasan cerita dari keluarga Bapak Abraham, keluarga Ibu Yokebed, dan keluarga Ibu Hana. Mereka sangat menyayangi anak-anaknya, sama seperti orang tuamu menyayangi kamu. Sekarang, coba buka buku paketmu, buka halaman 45, dan kerjakan
perintahnya. Ayo kita mewarnai. Warnai gambar hati di bawah ini. Tulis nama orang yang kamu sayangi. Tunjukkan gambar hati ini kepadanya. Sekarang mari kita simak penjelasan Ibu Guru tentang keluarga melalui tayangan berikut ini. Nah, anak-anak, keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai ikatan darah dan tinggal bersama di satu rumah. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Saudara yang lebih tua disebut sebagai kakak. Saudara yang lebih muda disebut sebagai adik. Orang tua dari ayah dan ibu disebut sebagai kakek dan nenek. Saudara dari ayah dan ibu disebut paman dan bibi. Dan anak dari paman dan bibi disebut sebagai saudara sepupu. Anggota keluarga mempunyai tugas dan kegiatan yang berbeda-beda. Seorang ayah bertugas sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Misalnya, kerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sang ibu bertugas mengatur dan mengelola rumah tangga. Orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa. Anak-anak juga mempunyai kewajiban di dalam keluarga, yaitu menghormati dan menaati serta membantu pekerjaan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga harus saling mengasihi. Mengasihi diwujudkan dengan bagi, saling peduli, saling memaafkan. Itu penting walau kakak dan adik sering bertengkar, tapi ingat harus saling berdamai dan memaafkan ya. Saling menolong itu penting. Ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit dan butuh bantuan, kita harus siap untuk saling tolong-menolong. Nah, kita juga harus saling mendoakan satu sama lain di dalam keluarga, terutama keluarga yang sedang sakit. Kita juga harus saling mendoakan satu sama lain di dalam keluarga, terutama keluarga yang sedang sakit. Orang tua sangat mengasihi anak-anaknya. Buktinya, orang tua merawat anaknya dengan kasih sayang yang tulus, mencukupi semua kebutuhan hidupnya, membantu anak ketika dalam kesulitan dan sebagainya. Sebagai kesimpulan dari materi kita tentang aku dan keluargaku adalah 1. Keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai ikatan darah dan tinggal bersama di dalam satu rumah. Yang kedua, keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yang ketiga, orang tua atau orang yang mengasuh adalah wakil Allah di dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, kasih Allah terwujud melalui sikap dan tindakan orang tua yang mengasuh kita. Yang kelima, setiap anggota keluarga harus saling mengasihi. Mengasihi diwujudkan dengan saling berbagi, saling peduli, dan saling memaafkan, serta saling menolong. Tugas kamu, tulislah di buku tulismu jawaban dari soal-soal di bawah ini.
Pertama, apakah pengertian keluarga? Yang kedua, apa sebutan untuk anak paman dan bibi? Yang ketiga, keluarga inti adalah. Yang keempat, orang tua dari ayah ibu disebut. Yang kelima, saudara dari ayah dan ibu disebut. Baik, anak-anak sekalian, sekarang buka buku paketmu, buka halaman 42. Perhatikan petunjuknya. Beri gambar tersenyum untuk setiap jawaban yang kamu pilih. Tugas selanjutnya mengerjakan 5 soal pertanyaan. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sekalian merasa senang dengan pelajaran hari ini? Baik, pelajaran kita sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Adapun materi pelajaran kita minggu depan yaitu aku menyayangi keluargaku. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku. Aku menyayangi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.